Gak ada yang lagi ya, kita mulai aja. Takut kemalaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semuanya. Di acara kali ini kita akan melanjutkan praktek study jam yang keenam, yaitu membuat aplikasi to-do list yang akan dibawakan oleh Novel Berlian. Langsung aja mungkin ke pembahasannya. Oke, tes tes. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di lanjutan dari seri Floater Study Jam yang ke-6. Saat ini pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi yang pada pertemuan 4 kemarin sudah dibikin oleh Kang Farhan, yaitu aplikasi to-do list. Sekarang kita akan coba integrasikan gitu ya aplikasi to-do list tersebut dengan menggunakan provider, dan juga nanti datanya kita akan ngambil dari Firebase gitu. Oke, mungkin langsung mulai saja, saya share screen dulu. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita kenalan dulu sama Firebase ya. Nah, jadi si Firebase ini tuh apa sih gitu? Firebase ini adalah sebuah layanan gitu yang dimiliki oleh Google, yang mana si layanan ini menyediakan banyak banget service-service yang membantu kita khususnya sebagai seorang developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Nah, di si Firebase ini banyak banget fitur-fitur yang ada, service-service yang disediakan gitu ya. Teman-teman mungkin bisa dilihat di sebelah kiri. Di sini ada autentikasi gitu. Kemudian ada Firestore yang nanti akan kita pakai, ada Cloud Function, ada cloud messaging juga buat nanti kita ngirim-ngirim notif segala macam, ada cloud storage buat nyimpan kayak gambar, kemudian ada Crashlytics gitu untuk kita nge-tracking crash yang ada di aplikasi kita, kemudian ada banyak lagi ya, di sini ada real time database dan banyak lagi. Cuman yang akan kita pakai sekarang adalah si Cloud Firestore ini gitu. Nah, si Cloud Firestore ini tuh apa sih gitu? Cloud Firestore ini tuh sebenarnya sebuah database SQL. Jadi nanti dia konsepnya itu pakai collection ya, mirip mirip MongoDB lah gitu. Jadi nanti dia nggak pakai SQL, tapi kita pakai sebuah function yang disediakan oleh si Firebase-nya sendiri untuk kita nanti nge-get data, nge-write data, update segala macam gitu. Nah, mungkin langsung saja gitu. Kita buat teman-teman yang pengen sambil praktek, di sini udah ada starter project-nya, yaitu aplikasi yang dibikin oleh Kang Farhan kemarin. Sebenarnya di sini ada dua buah brand yang saya bikin, tapi kita coba clone yang di master aja gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum ada linknya, nah, saya kirimin dulu linknya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen ikut sambil praktek, boleh di clone dulu si repo GitHub-nya gitu. Nah, kita ke VS Code dulu. Nah, berhubung saya udah ngeklon tadi gitu, di sini saya bikin beberapa perubahan kecil. Saya bikin perubahan ke struktur projectnya aja gitu. Kita nanti akan fokus ke modul kategori di sini. Jadi nanti kan di si aplikasinya halaman pertama itu dia nampilin kategori-kategori, baru nanti ketika kategorinya diklik, dia bakal nampilin list-list apa namanya? List dari to-do listnya itu sendiri gitu. Kita clear console dulu. Nah, di sini saya bagi dua buah folder lagi gitu di dalam modulnya. Jadi nanti di setiap modul akan ada dua folder ini, ada data source dan juga presentation. Nah, di presentation ini isinya ada screen, yaitu UI-UI yang sebelumnya udah dibikin. Kemudian ada folder provider gitu. Jadi nanti kita nyimpen si providernya itu kita di sini, di layer presentation. Selanjutnya ada data source juga. Nanti di data source itu kita bikin sebuah kelas yang nanti dia apa tugasnya itu untuk mengakses data yang ada di sumber data gitu, mau itu dari database lokal ataupun mungkin dari remote database dan segala macamnya.
Kenapa saya bikin kayak gini? Supaya nanti ketika kita udah bikin sebuah sistem di providernya, kemudian ada perubahan misalkan yang tadinya datanya di Firestore, kita pengen apa namanya kita pengen rubah gitu, kita mau nge-get datanya dari MySQL ataupun mungkin dari API, jadi nanti nggak perlu ribet lagi untuk kita ngebongkar si providernya, kita cukup merubah yang ada di data source. Makanya saya bikin kayak gini gitu. Kemudian nanti di data source juga nanti bakal ada model juga. Oke, wait, sebenarnya ini di dalam kategori itu nggak data source sebenarnya. Data, kita bikin folder baru aja data, baru si data source-nya kita masukin ke si data di sini. Nah, jadi nanti di si data juga kita akan simpan model, model yang kita perlukan untuk aplikasi kita gitu. Si model itu nanti dia akan apa namanya mencerminkan gitu ya feed-feed yang ada di database nanti. Oke. Nah, sebelumnya ketika kita pengen pakai layanan dari Firebase ini sendiri, kita harus melakukan beberapa step konfigurasi gitu kepada proyek kita supaya nanti proyek kita dapat mengakses layanan yang disediakan oleh si Firebase. Nah, untuk itu pertama kali kita ke web browser dulu, kemudian kita ke Firebase Console. Webnya Firebase. Nah, kemudian buka konsol di sini. Kalau misalkan teman-teman belum login, belum ada icon apa profil akun Google teman-teman, teman-teman bisa login dulu. Kalau udah nanti buka konsol. Nah, di si konsol ini kita bikin sebuah project baru gitu ya. Kita add project. Nama projectnya teman-teman bebas mau kasih nama apa aja. Di sini misalkan saya kasih nama Flutter Study Jam. Continue. Kalau kita enable Google Analytics-nya, karena saya nggak pakai Google Analytics buat project ini, terus kita create project. Nah, kemudian nanti teman-teman tunggu sebentar gitu, si Firebase ini lagi proses untuk membuat project kita gitu. Eh, Sambil kita nunggu, sebenarnya ini nggak terlalu lama ya. Nah, kan udah selesai. Kita langsung continue aja deh. Nah, sekarang kita udah masuk ke project overview dari project yang tadi kita bikin gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung ini udah ada di menu project kita apa belum, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan di sini udah muncul nama project yang tadi kita bikin, berarti kita udah masuk ke menu project overview-nya. Selanjutnya, kita di sini diharuskan untuk menambahkan apps. Jadi, kita nambahin apps apa nih gitu yang pengen kita integrasikan dengan project Firebase kita gitu. Di sini teman-teman lihat ada iOS, ada web, ada Android, dan juga ada Unity juga. Nah, berhubung kita sekarang apa mau integrasiinnya itu apps dari Android, kita klik logo Android ini. Nah, selanjutnya kita di sini diharuskan buat mengisi beberapa data-data ya dari project kita. Pertama ada Android Package Name. Dari mana kita dapatnya Android Package Name ini? Kita bisa dapat dari project kita. Teman-teman bisa pergi ke folders Android. Nah, ke folders Android, kemudian di sini ada apps, ada build Gradle. Nah, di sini build Gradle ini nanti teman-teman bisa lihat ada nama project teman-teman di sini. Nah, application ID-nya. Kalau kalau teman-teman pakai project yang tadi dibikin Kang Farhan itu nama ID-nya itu com.example.todolist. Kita copy aja. Terus kita kembali ke halaman web tadi. Kita paste. Selanjutnya kita kasih nickname buat aplikasinya. Kalau ini bebas. Kita kasih nama misalkan eh, tulis ini, kemudian kita register app-nya, kita nggak perlu masukin apa namanya sertifikat SH-1 gitu. Nanti kita masukin itu kalau misalkan kita mau pakai autentikasi, berhubung kita sekarang nggak dulu pakai autentikasi yang ada di si Firebase, jadi kita nggak perlu isi. Nah, selanjutnya kita di sini diharuskan buat download sebuah config file namanya Google Service JSON. Kita download, kemudian kita save as gitu ya, kita save as, kita simpan hasil download tadi itu di folder project kita gitu. Nah, di sini kita
download, kita simpan di apa namanya folder project kita di Android. Kemudian di dalam apps, nah di dalam folder apps kita save si Google Service.json-nya ini. Jadi ini adalah sebuah file konfigurasi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman salah nyimpen si filenya, nanti apa namanya service dari si Firebase-nya nggak akan bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus disimpan di dalam folder app yang ada dalam folder Android gitu. Selanjutnya kita next aja. Nah di sini selanjutnya kita harus eh, apa namanya nambahin konfigurasi di build Gradle yang ada di project teman-teman gitu. Oke, mungkin langsung aja ya. Di sini katanya kita harus nambahin line code Google ini di dalam tag build script repositories gitu. Kita salin aja, kita balik ke project, kita lihat kita harus ngepaste ini di dalam file build Gradle yang ada di level project. Maksudnya apa? Kita copy line yang tadi kita paste line yang tadi kita copy itu di dalam build Gradle yang ada di folder Android. Karena ada dua gitu build Gradle-nya, ada yang level app sama level project. Kalau level project itu ada di folder Android, kalau level app itu ada di folder app. Nah, kita udah masuk ke build.gradle-nya, katanya kita harus masukin si line Google ini itu di dalam repositories. Di sini, nah berhubung udah ada, jadi kita nggak perlu masukin lagi. Kita langsung ke step selanjutnya. Kita nambahin depensis Google Service. Kita salin lagi, dia nyimpennya di dalam tag depensis. Kita cari tag depensis, nah ini kita paste di dalamnya. Paste, kemudian ke step selanjutnya kita nambahin line Google ini di dalam all project repositories. Kita salin lagi, kita ke all project repositories. Nah, di sini udah ada Google, jadi kita nggak perlu masukin yang tadi kita copy gitu. Kalau udah, kita save aja. Selanjutnya kita nge-config si build.gradle yang ada di level app. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita apply plugin com_android.application. Kita masuk ke folder app, lalu ke build.gradle. Nah, di sini kita apply plugin Android application. Di sini udah ada, jadi kita nggak perlu lagi. Lanjut, kita apply plugin yang google.gms Google Service. Nah, di sini belum ada ya, jadi kita masukin di sini. Selanjutnya kita nambahin implementation platform dari Firebase BOM di dalam tag depensis. Kita ke tag depensis, di bawah di sini kita masukin si Firebase BOM tadi. Kita save. Konfigurasinya udah, lalu kita next. Kalau udah, kita continue to console. Nah, kalau misalkan udah, nanti teman-teman lihat di sini ada app yang udah diintegrasikan dengan project Firebase kita. Selanjutnya, karena kita mau pakai layanan Cloudflare Store-nya, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada autentikasi, ada Cloudflare Store, di kirinya ada Fire Storage, ada real time database gitu. Ini adalah layanan-layanan yang bisa kita pakai gitu dan gratis, kita pakainya gratis gitu. Karena kita mau pakai Firestore, kita klik Cloudflare Store. Di sini lalu kita create database, karena sebelumnya kita belum pernah punya database-nya, kita create database-nya. Saya startnya di test mode aja, karena kita ini untuk latihan aja ya. Kita next, lalu kita pilih lokasi di mana kita mau nyimpen data kita. Saya pilih defaultnya aja di US Central 65 gitu. Lalu saya klik enable. Lalu kita tunggu proses pembuatan dari database di si Cloudflare Store-nya ini. Nah, jadi untuk kita integrasiin sama Firebase, seperti yang tadi kita lakukan, kita harus nge-config beberapa hal di project aplikasi kita gitu, dan juga di si konsol Firebase-nya. Nah, oke, kita sekarang udah bikin sebuah database namanya Flutter Study Gem 802 EA. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu,
dia ini konsepnya mirip MongoDB, jadi nanti dia berbasis collection. Jadi collection itu apa? Collection itu bisa kita bilang kumpulan data gitu ya, kumpulan dokumen. Jadi bisa kita bilang kayak row atau field, data-data yang ada dalam satu tabel gitu ya. Misalkan tabel user, nah maka di si collection-nya kita bikin collection user, misalkan di dalamnya nanti akan ada data-data dari user, user 1, user 2, user 3, itu namanya dokumen. Nah, jadi collection itu mirip tabelnya ya. Nah, untuk kita coba, kita bikin manual dulu aja dari sini. Kita bikin collection ID itu ya nama collectionnya. Kita kasih nama, karena kita tadi mau nyimpen data kategori di sini, kita kasih nama kategoris. Kita next. Oke, saya mau kasih data, apa namanya, data pertama gitu ya, dokumen pertama di collection ini. ID-nya saya kasih auto ID aja. Field-nya saya kasih nama name, punya string, value-nya database misalkan. Lalu saya save. Nah, oke, data kita sekarang kita udah punya sebuah dokumen dalam collection namanya kategoris gitu ya. Yang mana di dalamnya ada field database gitu. Oke, kita udah beres nih ngekonfigurasi si Firebase-nya. Selanjutnya kita coba akses data ini, kita get data dari si Cloud Firestore ini di aplikasi kita. Jadi kita move ke VS Code, kita close. Nah, sebelum kita nge-get data, kita pertama kali harus nginstal dulu beberapa package yang diperlukan. Jadi nanti teman-teman bisa ke apa namanya, bisa ke PubSpec YAML gitu ya. Kemudian teman-teman tambahkan di sini, tambahkan package-nya. Nah, berhubung di sini saya pakai ekstensi, saya add dependencies-nya. Kemudian namanya pertama kali yang kita tambahin, karena kita mau provider, kita tambahin provider dulu. Enter. Dia lagi nge-get si Flutter pub-nya, dia lagi nge-get dependencies yang tadi kita mau install provider gitu. Oke, udah. Selanjutnya yang akan kita install itu ada si Firebase Core. Kita enter lagi. Dia lagi get running, kita tunggu dulu. Selanjutnya, selain Firebase Core dan juga provider, karena kita mau pakai Cloud Firestore, kita tambahin juga dependencies Cloud Firestore. Oke. Udah ya. Dia lagi get running gitu. Oke, selanjutnya kita pergi ke main.dart. Nah, di main.dart ini kita import si Firebase Core tadi. Nah, import si Firebase Core, kemudian di void main, kita rubah dulu si function main-nya ini jadi asynchronous function. Kita tambahin asing di sebelum kurung awalnya. Kemudian saya tambahin code widget pagi Flutter binding ensure initialize. Selanjutnya kita tambahin line code void. Kita tambahin code yang ada dari package si Firebase Core-nya. Firebase app dot initialize. Jadi kita akan initialize, sorry, namanya apa ya, lupa lagi saya tadi. Firebase dot initialize app. Jadi sebelum kita ngeren app kita harus nginitialize app si Firebase tadi gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita udah bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di si Firebase-nya itu sendiri. Nah, untuk itu pertama kali saya mau pergi ke modul, ke kategoris di sini, ke data. Kita bikin suatu model dulu
kita bikin kelas gitu ya, kita bikin kelas untuk kategorinya, kita kasih nama filenya kategori .dart, terus saya bikin kelas, namanya kategori. Untuk field-fieldnya pertama kita kasih nama dulu aja sekarang ya, karena tadi di database kita cuma punya data nama aja dari setiap kategori, jadi kita kasih nama dulu aja sekarang. Kemudian kita tambahin konstruktornya, where this name. Oke, nah terus selain kita bikin kelas ini, kita juga harus bikin sebuah fungsi untuk apa namanya, untuk nge-casting atau nge-parsing gitu ya, data yang dari si database ke dalam bentuk kelas. Fourier FYI gitu ya, dia si data yang didapat dari si Firestore ini itu dia kita nanti dapatnya itu tipenya itu map string dynamic gitu. Jadi data yang kita dapat itu bukan sebuah kelas. Jadi ketika kita dapat data dari Firestore, kita harus nge-parsingnya dulu ke ke dalam bentuk kelas kategori. Nah, oke. Untuk bikinnya kita bikin kategori function, tapi dari from JSON yang mintanya map string dynamic. Jadi ini tipe data yang nanti kita dapat dari si Firestore-nya itu sendiri gitu. Kasih JSON aja. Kemudian kita return kategori, name-nya kita ambil dari si JSON, key-nya itu name. Kayak gini aja ya. Oke, kita udah bikin sebuah modelnya. Selanjutnya kita akan ke fungsi fungsi utama gitu ya. Dimana kita nanti akan bikin fungsi untuk kita nge-get data dari si Firestore. Di data source saya bikin file baru, kita kasih nama kategori remote data store data source. Bentar, saya bikin kelas di sini kategori remote data source. Oke, udah bikin kelasnya. Terus biar mungkin lebih enak, kita sambil lihat dokumentasi mungkin ya. Di sini kita lihat ke si Firestore-nya. Katanya untuk kita bisa mengakses si Firestore, pertama kita harus nge-import dulu si Cloud Firestore-nya. Jadi sebelumnya kita import dulu Cloud Firestore. Ini ada dependensi yang tadi kita install sebelumnya gitu. Kita import dulu. Selanjutnya kita bikin sebuah instance gitu. Kita copy aja, mungkin copy. Kita bikin instansinya di sini. Sebenarnya nggak di dalam kelas ini juga nggak apa-apa. Teman-teman bikin si namanya inisialisasi si Firestore-nya secara global juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita simpan di luar kelas gitu. Jadi dia bisa diakses dari manapun. Kita kasih final di sini. Nggak apa-apa gitu, mau di dalam si kelasnya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita simpan di dalam kelasnya, ketika nanti kita bikin fungsi data source baru gitu ya, misalkan untuk home gitu, kita bikin home remote data source, nanti kita harus nge-inisialisasi lagi si Firestore-nya. Oke, udah. Selanjutnya katanya untuk kita nge-get nama, kita bisa pakai function get read data ya. Mana kita lihat. Nah, di sini. Kita bisa mengakses nama koleksinya apa, kemudian kita get gitu. Kita pakai function get. Yang langsung kita bikin aja mungkin. Sebelumnya kita inisialisasi dulu nama dari si collection-nya. Channel string collection name kayak gini. Nama si collection-nya harus sama dengan nama si collection yang tadi kita bikin. Di sini namanya kategoris. Selanjutnya
kita bikin sebuah function untuk nge-get data dari si Firestore-nya. Nah, sebelumnya saya mau mengenalkan sebuah package yang menurut saya ini sangat menarik gitu ya, sangat sangat useful ya package ini. Nama package-nya itu .z. Kita cari di pubdev aja ya. .z. Nah, si .z ini apa gitu? .z ini adalah sebuah package yang bisa kita gunakan untuk kita bikin sebuah fungsi mirip dengan functional programming gitu. Si functional program ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pernah nyoba pakai Go, function di Go itu dia bisa nge-return multi value gitu. Jadi nggak cuma nge-return satu value. Misalkan kalau misalkan kan kita bikin di Java string get name gitu. Jadi nanti kita cuma bisa nge-returnnya itu string doang gitu. Kalau pakai .z, kita bisa nge-return dua buah value, left atau right. Right itu untuk data yang kita expect-nya seperti apa. Misalkan kita nge-get datanya, pengen nge-get data string, jadi right-nya kita isi string, left-nya itu untuk error. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nge-get data, kita bisa nge-return value sesuai dengan keadaan yang terjadi gitu. Kalau misalkan pas nge-get datanya error, ya kita return-nya error, exception gitu. Kalau misalkan proses pengambilan datanya berhasil, kita return-nya tipe data itunya. Jadi ini package yang pasti selalu saya gunakan gitu ketika saya ngoding gitu. Jadi sebelumnya kita tambah dulu .z, kita add dependencies-nya dulu gitu. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa gitu karena si Flutter ini kan dia punya apa namanya punya tipe return dari sebuah function itu dynamic gitu. Jadi nanti kita bisa nge-return apa aja gitu. Tapi kenapa saya suka pakai ini? Karena ketika kita pasangnya dynamic, jadi nanti dia bisa nge-return value apapun gitu. Nggak cuma error atau nggak cuma value yang kita expect. Bahkan ketika kita pengen nge-expect value-nya string, ketika kita bikin dia dynamic, si function yang nge-return integer juga nanti dia bisa gitu. Dan nanti itu cukup apa namanya cukup menyulitkan kalau misalkan kita salah nge-return value gitu. Makanya saya biasanya pakai .z. Kita import dulu si .z-nya. Ini. Nah, untuk cara pakainya kayak gimana? Pertama kita bikin fungsinya dulu, tipenya future kan. Kenapa future? Karena proses untuk nge-get data dari database itu dia proses yang membutuhkan waktu cukup lama gitu. Ya meskipun nggak lama-lama banget, tetapi membutuhkan waktu gitu ya. Jadi kita pakainya dia tipe si fungsinya itu future. Dan kita return value-nya apa? Kita isi, kita pakai either. Nah, untuk left-nya, misalkan ketika error, saya mau nge-return exception, kalau misalkan dia sukses, proses nge-get datanya, saya mau dia nge-return tipenya ke dynamic dulu aja. Karena saya nggak tahu tipe data yang kita ambil dari sana itu tipenya kayak gimana. Lalu kita get kategoris, begini, sinkronus. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan coba nge-get data, kita bikin variabel result sama dengan wait. Nah, lalu kita akses si Firestore tadi. Store.collection. Nah, nama collectionnya apa? Kita masukkan collection name. Ya, udah gini aja. Simpel ini. Baru di dalamnya kita cek dulu gitu apakah si result.docs ini tuh dia is empty. Oh enggak. Oh iya lupa kita pakai try and catch dulu. Kita try sini.
Jadi kita catch kalau misalkan dia ada error, kita catch errornya, kemudian kita return si errornya. Nah, untuk kita nge-return si error, kita lihat di sini, dia itu ada di sebelah kiri, ada di posisi kiri gitu ya, si exception-nya. Jadi kalau kita pengen nge-return exception, kita return sebuah objek namanya left, di dalamnya baru kita masukkan si exception. Karena si ini juga tipenya exception for exception. Kemudian message-nya kita kasih e.toString. Oke. Oke, kalau misalkan selanjutnya, kalau misalkan kita cek lagi di sini, kita cek kalau misalkan si result doc-nya itu dia kosong, saya mau return exception lagi. Exception aja di sini. Sorry. Kita paste aja yang ini. Pesan exception-nya saya kasih guys. Nanti, nah kemudian kalau misalkan datanya ada, saya mau return si datanya gitu. Nah, kita lihat si doc ini dia tipe datanya itu list of query document snapshot map of string. Jadi dia tipe datanya list gitu. Jadi kita return list aja di sini. Kita generate dulu si listnya. Sorry. Baik dulu di sini. Begini. Kita list generate si result length-nya kita pasang si result docs.length. Kemudian kita akan return si result docs index. Jadi kita rubah dulu aja di sini. .id data kayak gini. Jadi yang akan kita return itu adalah list of map of string gitu. Jadi nanti kita akan akses, kita akan jalankan si function get kategori ini dari si provider. Baru nanti di si provider kita akan parsing ke dalam bentuk objek gitu. Adapun kalau misalkan nanti teman-teman pengen lebih clean lagi, kita bisa langsung pasang si return value-nya ini di sini list of kategori gitu. Jadi nanti kita parsing datanya di sini. Itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Kita bikin kayak gitu aja mungkin ya. Di si return value-nya itu kita pasang list kategori kayak gini. Jadi nanti akan kita return itu si kategori from JSON. Katanya kita ambil dari sini. Oke, sekarang kita udah bikin fungsi untuk nge-get kategorinya. Sesimpel ini gitu untuk nge-get kategori dari untuk nge-get data dari Firestore gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen rubah si konsep datanya kayak gimana, apa datanya ngambil dari mana, teman-teman nanti cukup rubah si ininya aja gitu. Si Firestore collection terus sama si ininya paling si bentukan result doc segala macamnya. Tapi nanti sistemnya akan tetap seperti ini kodenya gitu. Oke, kita udah bikin sebuah fungsi di data source-nya. Selanjutnya kita lanjut ke providernya gitu. Di si provider kita bikin sebuah folder, kasih nama kategori notifier.dart. Kita bikin kelas. Ini untuk kelas providernya ya. Kategori notifier with change notifier. Ini jangan lupa kita import. Oke. Di ini kita bikin kelas yang kayak pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita kasih namanya scheduler ya. Kalau sekarang kita kasih namanya kategori notifier gitu. Oke. Selanjutnya saya mau
apa namanya, saya mau bikin sebuah state gitu, saya mau bikin sebuah data yang mana nanti data itu akan merepresentasikan kondisi pengeksekusian si fungsinya gitu. Apakah fungsinya lagi dieksekusi, apakah fungsinya gagal atau fungsinya berhasil gitu. Jadi saya mau bikin enum. Jadi saya bikin folder baru aja di lib di sini. Saya bikinnya folder details. Lalu saya bikin file baru, kita kasih nama enums.dart. Di dalamnya kita bikin sebuah enum namanya statis gitu ya. Jadi nanti tipenya ada statis loading, kemudian statis pilot, ada juga hash data, is empty. Udah kayaknya gini aja cukup. Kita balik lagi ke si kategori identifier. Kita bikin variabel yang tipe datanya si enum yang tadi kita bikin, namanya statis. Oh iya, satu lagi ya, inisial kayak gini. Kita save, kasih statis. Untuk pertama kali kita assign-nya inisial aja. Jadi ketika pertama kali diinisialisasi si change notifier-nya, si kondisi state-nya itu ada inisial. Baru di dalamnya kita akan bikin sebuah function namanya get categories. Get categories kayak gini, tipenya asing. Dulu save. Oke, pertama saya mau bikin si state-nya loading dulu. State is loading. Lalu saya notify listener. Jadi ketika kita bikin si state-nya loading, kita kasih tahu ke semua widget yang ngekonsum si kategori notifier ini bahwa sekarang kondisi state-nya sedang loading gitu. Selanjutnya kita get data dari si data source tadi. Sebelumnya kita bikin sebuah instance dulu ya dari si kategori remote data source. Kategoris remote data source, nama data source aja. Kita bikin dia private dengan kategoris remote data source kayak gini. Karena kita bikin si state dan si data source-nya ini private, jadi kita bikin getter untuk si state-nya aja ya, karena si data source kita nggak akan akses dari widget manapun di luar kelas ini. Jadi kita bikin getter untuk si state-nya aja. That is get state, kita return si state. Oke, udah. Selanjutnya kita akan kita akan manggil fungsi yang dimiliki oleh si data source, yaitu get kategoris. Kita bikin variabel dulu result, kemudian kita await si data source dot get kategoris kayak gini. Nah, berhubung tadi kita pakai z gitu, untuk kita nge-mapping apakah si return value-nya itu accept atau list kategori, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya fold. Ini. Nah, kita lihat L ini tuh untuk left. Biar nggak bingung kita kasih error aja. Jadi ketika error kita akan return apa gitu. Kita akan ngelakuin apa atau ketika dia sukses punya data kita bakal ngelakuin apa. Ini kalau misalkan dia error, saya mau rubah si state-nya menjadi status error. Apa failed ya, si state
dengan status valid. Kalau misalkan dia punya data, saya mau bikin si state-nya sama dengan state is data kayak gini. Kemudian kita notify listener dulu. Kita kasih tahu lagi ke widget-widget yang nge-consume bahwa ada perubahan state yang terjadi. Listener kayak gini. Kita save. Nah, untuk datanya kita akan simpan di dalam sebuah variabel list kategori ya. Ini list kategori, kita simpan ini list kategori. Kita bikin dia kosong dulu aja. Kalau misalkan dia punya data, kita bakal assign si data itu ke si list kategori. Ini baru kita notify listener. Nah, sekarang fungsi untuk providernya udah kita bikin untuk get kategori. Selanjutnya kita akan pasang gitu ya si provider ini di si widget-widgetnya, di si UI-nya gitu. Nah, pertama kali kita harus ke main dulu. Kita ke main. Nah, di sini di si my app, di material app, kita akan wrap dia dengan sebuah apa namanya provider. Nah, kita masih baru pakai satu gitu ya. Satu buah provider yang kita pakai, jadi kita langsung wrap aja dia dengan provider. Kalau misalkan nanti kita udah bikin beberapa provider, misalkan ada kategori provider, atau terus ada home provider, ada task provider, nanti kita bisa pakai multi provider gitu di sini. Untuk sekarang kita nggak dulu pakai itu. Yang notifier provider kayak gini dengan builder deh. Oke, ini aja. Kita rubah di change notifier provider. Kemudian kita akan nge-create si kategori notifier. Ini. Oke. Sekarang si kategori notifier udah ada di stack widget kita, di tree widget kita. Jadi sekarang kita bisa akses dari widget manapun yang ada di bawah si material app itu. Dalam hal ini semua halaman yang ada di bawah material app bisa mengakses si kategori notifier provider gitu. Sekarang kita kita jalanin dulu aja mungkin ya. Kita running dulu, sambil tunggu kita running, kita pergi ke halaman home karena si kategori itu ditampilinnya di home di sini. Lihat di si build body-nya. Nah, di sini nih. Kita nanti nampilin si data kategorinya itu ke dalam si kategori card. Untuk itu, saya mau bikin si home screen-nya itu jadi stateful. Selanjutnya saya tambahin ini initial state di sini. Di sini state-nya saya mau jalanin si function get kategoris yang ada di si provider itu. Saya jalanin pakai function future micro task. Lalu kita akses konteks si kategori notifier ini, kemudian kita get kategoris. Apa katanya? Is different from build context, kayak import dulu. Sekarang functionnya jadi nanti konsepnya ketika si home screen pertama kali di render gitu, dia akan ngejalanin fungsi get kategoris yang ada di provider. Jadi dia akan dijalanin gitu. Kemudian nanti di si widget bawahnya, di si scaffold, di si body-nya, kita akan bungkus dia dengan widget consumer. Lalu kita akan bikin sebuah kondisi gitu ya.
tampilan berbeda berdasarkan state yang ada. Jadi nanti ketika loading kita mau nampilin apa gitu, ketika berhasil mau nampilin apa, ketika gagal mau nampilin apa gitu. Oke, udah ya, kita udah running. Sebentar. Saya lihat di debug console. Oke, oh katanya kita harus ngerubah si minimal SDK version. Katanya di sini si Cloudflare Store itu dia butuh minimal SDK version yang lebih tinggi gitu daripada yang sekarang. Oke, untuk itu kita rubah dulu. Kita masuk ke file boot Gradle yang ada di folder app. Nah, di sini ada minimal SDK version. Saya rubah jadi 19. Kita save. Udah ya. Udah kita running ulang. Oke, sambil kita nunggu running, kita lanjut buat nambahin si consumer di si build body-nya. Jadi di sini saya mau wrap di dalam build body, saya mau wrap dia pakai consumer. Kayak gini, itu namanya konteks, kemudian si kategori kategoris fire. Sama yang ketiga itu parameter child kita nggak pakai. Nah di dalamnya kita bikin if, kita bikin apa namanya kondisi. Kalau misalkan si kategori fire dot state sama dengan si state is loading, saya mau return circular progress indicator gitu. Itu apa namanya get loading yang dulu itu kemudian itu. Terus saya mau wrap dulu pakai center biar dia di tengah. Oke, sambil kita nunggu dia running ya. Mungkin barangkali saya ketan ataupun mungkin teman-teman ada yang masih bingung, kenapa boleh di chat aja di chat atau mau ngerasain kalau ada kan mau tanyain boleh gitu langsung aja kan. Ini udah konsepnya kayak di santai aja gitu. Mau nanya kapan pun boleh. Baik, kita lihat lagi. Hmm, multi deck support katanya. Kita ke build Gradle lagi. Sudah bukan di sini, di sini. Di default config enable multi decks true. Oke, kalau udah, wait ini kenapa masih error ya? Si state-nya ini nggak kebaca because the receiver can be no. Oke, lupa nambahin tipe tipe si konsum, tipe notifier apa yang dikonsum gitu. Oke, udah ya. Udah kita coba running ulang lagi. Mungkin sambil nunggu running, barangkali ada yang mau bertanya ataupun dirasa kecepatan, boleh langsung aja di kolom chat ya. Wait, masih error. Kayaknya saya typo deh. Tabing dulu enable multidex. Lupa lagi nama ininya. Nama sintaksnya.
Oh, kebalik ternyata. Namanya multi device enable. Kayak gini, kita save. Kita coba running ulang. Ya, saya belum ya, belum screen copy device. Oke. Sok sambil nunggu ngerunning gitu ya, karena kayaknya bakal cukup lama. Boleh sambil ngobrol-ngobrol, sambil diskusi. Barangkali yang mau ditanyain. Nggak harus seputar materi yang kita bahas sekarang itu, mau di luar apa mau topik di luar ini pun juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh mungkin buat teman-teman yang mau ngomong bisa langsung on mic aja atau mungkin tulis di kolom Ya, chat. dia lagi ngerunning. Nah, sekarang si aplikasinya udah running. Kita coba langsung tes aja gitu ya. Tadi kita bikin kondisinya baru ketika dia loading aja di sini. Terus kita bikin kondisi kedua aja deh. If there's notifier state sama dengan that is failed, kita returnnya ntar kita return text aja gitu, tekan failed. Kita coba sign in. Nah, dia lagi loading. Oke. Nggak, tadi tadi udah loading kan ya, terus kemudian loadingnya selesai dan nggak muncul pesan failed, berarti kita udah berhasil ngeliat data dari si Firebase-nya gitu. Selanjutnya kita akan coba nampilin data yang kita dapat dari si Firestore ke, oh yang lupanya nggak dilihatin ininya. Nah ini. Jadi nanti sempat tadi teh loading dulu, kemudian muncul tampilan ini, yang mana tampilan ini bakal muncul ketika si state-nya nggak loading dan juga nggak failed gitu. Dalam kasus kita, kasus ketika dia nggak loading dan nggak failed itu dia berhasil gitu. Dan datanya ada. Karena tadi ketika dia datanya kosong, kita bakal nge-return-nya failed gitu. Jadi sekarang datanya udah ada. Selanjutnya kita akan tampilin si data yang kita dapat. Kemudian kita akan sesuaiin UI yang nanti akan tampil di sini sesuai dengan data yang ada. Tuh. Dalam hal ini tadi datanya baru satu ya, database doang. Oke, sekarang saya mau pergi ke si kategori notifier. List kategorinya ini kita bikin private lagi aja. Kita bikin getternya. Get this category. Kita return si this category. Oke, terus kita balik lagi ke si halaman tadi, ke si home screen. Nah, di sini
kita akan ngegenerate si length-nya itu sesuai dengan data yang kita punya di list kategori. Kita akses si kategori identifier kategori length. Kemudian kita tampung dulu si data kategori apa sih tiap kategori yang ada di list kategorinya ke dalam variabel kategori. Esensi kategori identifier dot list kategori, indeksnya sesuai dengan indeks yang akan didapetin dari si parameter indeks ini. Kalau kita masukin ke sini kategori titelnya kategori dot name. Oke, kita coba ini ulang, restart ulang. Nah, sekarang datanya udah ada, tapi web di sini. Kayaknya saya salah ini deh. Ketuker kayaknya. Karena project ini sebelumnya saya udah pasang ke project lain gitu. Nah, ini yang to-do list. Buat tadi saya coba-coba, ternyata pas saya tambahin lagi dia ke project baru, dia malah nyantolnya ke sini gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita pakai database yang ini aja gitu. Sekarang kita coba tambahin dokumen baru di sini. Kita kasih auto ID, sama kita kasih nama name, kemudian kita kasih di sini database, kita save. Nah, sekarang datanya udah ada dua, kita coba running ulang. Apakah nanti si datanya akan jadi dua gitu ataukah tetap satu? Kita coba lihat dulu. Nah, sekarang datanya sekarang udah ada dua gitu. Jadi sekarang data kategori yang tampil di sini udah sesuai dengan data yang kita punya sekarang gitu. Jadi eh, proses sistem yang kita bikin buat kita ngeintegrasiin project kita gitu dengan Firestore sekarang udah berhasil dan udah jalan gitu. Kemudian untuk fungsi-fungsinya juga udah berhasil. Sekarang kita akan coba pakai kasus ketika dia gagal. Jadi kita akan coba sedikit manipulasi di si kategori data source-nya ini. Si try catch-nya saya mau komen dulu. Terus saya mau return dia. Sebelumnya biar kelihatan loading segala macamnya, saya delay dulu. Kita kasih durasi delaynya 3 detik kayaknya cukup. Oke, kita coba running ulang. Seharusnya gitu ketika nanti dia di jalan, dia muncul pesan failed gitu. Hmm. Sekarang tampilan yang muncul adalah failed gitu. Kenapa? Karena dari si fungsi get kategorisnya, dia nge-return exception. Exception ini bakal muncul ketika proses pengambilan data ke si Firestore-nya itu gagal gitu. Entah itu karena kesalahan logik ataupun internetnya kurang bagus atau gimana gitu. Yang pasti sekarang tiga buah kasus, tidak tiga skenario yang ada dalam sistem kita yaitu ketika loading, ketika dia ada data dan juga ketika dia gagal gitu. Selanjutnya mungkin kita tambahin ketika dia nggak ada data gitu ya. Jadi ketika ada data yang dan nggak ada data kita akan bikin kasus berbeda. Itu di sini jika datanya kosong, saya return baik, tapi dia kita return list kosong aja.
ini. Nah, nanti di si notifiernya kita cek lagi di sini gitu. Kalau si datanya is empty, si state-nya kita rubah jadi state is kayak gini. Terus kalau misalkan dia datanya ada, kita rubah ke hash data. Selanjutnya kita di widgetnya kita bikin kondisi serupa gitu. Jadi kita return sebuah widget. Kita mau return apa nih kalau misalkan proses ngambil datanya berhasil, tapi datanya kosong gitu. Kita bikin else if lagi. Kita tulis notifier dot state sama dengan nanti itu kita mau return dia button misalkan ya. Center child button, elevated button aja. Kita kosongin. Tujuannya kita kasih teks aja. Data. Oke, kita coba running ulang. Harusnya sih kalau sekarang kita running ulang, yang nanti yang muncul ya datanya gitu, karena kita udah punya data. Jadi nanti kita akan coba hapus data yang di sini. Si dokumen-dokumennya kita akan coba hapus. Ini juga sama, kita kosongin dulu si database kategorisnya. Oke, udah. Lalu kita coba running ulang. Harusnya nanti yang muncul adalah sebuah tombol tambah gitu. Tombol tambah data gitu. Coba kita. Nah, sekarang semua skenario yang ada dalam kasus kita, dalam proses kita mengambil data kategori dari Firestore udah berhasil kita handle semua gitu. Mulai dari error, mulai dari loading, kemudian mulai dari berhasil tapi nggak ada data, dan juga berhasil ketika ada data. Jadi mungkin untuk sekarang perkenalan tentang to-do list dan juga Firestore kayaknya segini aja udah cukup gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan pengen melanjutin nih, boleh nanti teman-teman bikin collection tambahan gitu untuk si list setiap kategorinya gitu. Jadi nanti teman-teman bikin nested collection di sini. Jadi nanti di dalam si dokumen kita nanti bakal ada sub collectionnya lagi gitu. Jadi ini kan kategori itu list of dokumen kategori. Nah, di setiap dokumen kategori nanti akan ada collection to do to do list gitu. Jadi nanti di dalam kategorinya akan ada sebuah list of to do list gitu. Jadi mungkin itu teman-teman nanti boleh dicoba coba sambil latihan juga ya. Mungkin sih dari saya mah segini aja mungkin. Barangkali ada yang bertanya, saya serahin langsung ke Teh Uti aja mungkin ya. Oke. Mungkin buat teman-teman ada yang mau nanya tadi terkait pengenalan dan implementasi mungkin ya. Implementasi dari itu sendiri, dari integrasi Firebase itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya terkait dengan yang tadi, atau misalkan kayak sebelumnya tips and trick, mungkin bisa raise hand atau langsung tulis di kolom chat. Mungkin dihitung sampai 10 mungkin ya. Oh, ditunggu sampai jam 20.55. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin kita akhiri saja untuk Flutter Study Jam kali ini. Ini tuh yang terakhir ya? Nggak sih? Aduh itu mah Bapak Adan yang mengetahui. Bapak, Tidak di Bapak semua negara Ardan, Bapak Adan. itu yang terakhir kan? Oh ada, masih ada. Soalnya di email tuh tadi baca tuh final. Nanti teh ada sama Kang Alvito juga gitu. Terus terakhir teh ya sama Kang Alvito besok teh.
gitu. Mungkin udah ya, gak ada yang mau nanya. Jadi mah tinggal jadi Jadi meet offline PDSC. Gimana boleh Bapak lead sekalian. aja ya? Ya ada yang punya hajat gitu, gimana yang punya hajat lah. Iya, bukan bukan wewenang ngomonginnya gitu. Jadi gimana Bapak lead imam aja. Cuma kalau bisa mah ya hayu. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Udah mungkin ya untuk malam hari ini. Udah cukup. Ada lagi nggak? Mungkin untuk malam Kalau dari hari saya mah ini cukup sih. banyak banget ilmu yang didapat. Tadi juga pengimplementasian integrasi Firebase ke aplikasi to-do list yang udah dibuat waktu kemarin sama Kang Farhan. Honda ya? Terus Berapa juga nih? mungkin banyak yang S660. ilmu yang bisa didapat Kirain S aku dari ke-3 awal bukan. sampai sekarang gitu. S800. Semoga Berhubung gua kedepannya makin banyak pengetahuan nih yang buat gua hadir jadi juga S itu dan kode untuk mobil-mobil yang roadster. ilmu-ilmu yang Tuh. didapat bermanfaat gitu. Dipakai buat saya bukan nggak bisa, Makasih bisa tapi untuk saya. yang Saya. udah Iya. hadir. Dan kalau bawa Mohon maaf dan apabila ini lagi terdapat naik lagi kan. sepatah dua patah kata Tren yang 2 biji salah. tuh. Wabillahi Dipakai Om ya. taufiq Nggak wal jadi hidayah. dipakai, lucu Wassalamualaikum banget. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. gimana Om bisa beli mobil ini terus nggak jadi dipakai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.